Kitab 2 Raja-Raja. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu bertanyalah ia kepada mereka, "Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan mengatakan perkataan ini kepadamu?" Jawab mereka kepadanya, "Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia, "Itu Elia, orang Tisbe." Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai Abdiallah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai Abdiallah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah,
biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang, biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, Raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mempelajari kitab 2 Raja-Raja pasal 1. Mengenai Nabi Elia diutus Tuhan untuk memberitahukan kematian Ahazia. Ahazia adalah anak Ahab dan Isabel. Ahazia hanya memerintah selama 2 tahun, singkat dan jahat. Kelakuannya menimbulkan sakit hati Tuhan, persis seperti apa yang dilakukan ayah dan ibunya, Ahab dan Isabel. Tercatat dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 51 sampai 54. Banyak bencana yang terjadi di dalam masa pemerintahannya yang singkat itu. Dalam bidang politik terjadi pemberontakan Moab. Dalam bidang ekonomi, Tuhan menggagalkan atau merobohkan usaha kerjasama Ahazia dan Raja Yosafat. Tercatat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 36 sampai 37. Tapi tetap Ahazia tidak mau bertobat dan mencari Tuhan yang kudus dan sangat berkuasa itu. Ketika Ahazia sakit, ia tidak mencari Tuhan, tetapi ia mencari pertolongan petunjuk dari Baal Zebub, dewa-dewa orang Filistin yang tidak memiliki kuasa apapun. Setelah itu, 3 kali Ahazia mengutus perwiranya, masing-masing datang beserta 50 pasukan untuk siap menangkap Nabi Elia agar menghadap Ahazia. 2 rombongan pertama yang angkuh dihukum binasa dengan api dari langit. Tetapi rombongan yang terakhir dengan bijaksana bisa membawa Nabi Elia menghadap Raja Ahazia. Semua rentetan kejadian tersebut adalah cara Tuhan untuk memperingatkan Ahazia pada dosa-dosanya, bahwa kelakuannya tidak benar, agar ia bertobat dan mengakui bahwa hanya Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhanlah satu-satunya yang benar. Tapi Ahazia menolak, mengeraskan hati. Ia tidak mau bertobat dan tidak mau menghormati Tuhan. Akibatnya Ahazia harus mati
di dalam dosa-dosanya. Tuhan sangat mengasihi umat pilihannya Israel. Melalui rentetan kejadian ini Tuhan memakainya untuk menyadarkan Israel tentang kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan juga mengutus Elia hambanya untuk memperingatkan dan menegur dosa-dosa umatnya. Jadi saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama, Tuhan kita harus selalu menjadi yang utama dan satu-satunya menguasai hidup kita. Hanya Tuhan yang patut kita sembah, kita puja, andalan dan pengharapan kita, bukan yang lain. Yang kedua, jika Tuhan memberi kita kesempatan hidup, maka kita harus meresponinya dengan baik. Hidup dalam pertobatan setiap hari, jangan keras hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.